telah senantiasa menyebarkan agama Islam hingga kita masih bisa merasakan manisnya Islam di akhir zaman pada sekarang ini. Saya juga ucapkan terima kasih pada Sister Villa yang sudah berkenan untuk hadir pada kajian Kitab Al-Muyassar pada sore hari ini. Padahal pada saat sore hari ini dan mendung itu lebih enak kalau untuk santai-santai. Eh, apa Kajian tafsir Kitab Al-Muyassar ini adalah acara kolaborasi dari komunitas Firdaus Family, Khadijah Institute, Rumah Syariah Institute, dan Cinta Quran Foundation. Masya Allah, kita akan dibersamai oleh Ustazah Ummu Salamah seperti biasanya. Ini Ustazahnya sudah hadir belum? Karena Ustazahnya belum hadir, kita tunggu dulu ya.
Afan, suaranya hilang Mbak Wafi. Together in the Firdausnya nggak kedengeran. Ammar TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية sambil إذ kita menunggu ustazah ya, kita mungkin bisa sharing-sharing ya. جاءها المرسلون. Insya Allah juga hari ini, insya Allah kita pengumuman ya, 3 peserta terbaik yang selama ini udah ngikutin kajian tafsir Al-Muyassar dari pertama sampai sekarang ya. Jadi siap-siap aja, stay tune. Nah, Sister Mila juga nanti kalau ketika dalam mengikuti kajian ya, kalau bisa juga dicatat ya, dan kemudian kita juga harus bersemangat dalam mengikuti kajian itu istiqomah. Ini yang penting ya teman-teman. Karena Masya Allah ketika kita mengikuti kajian dengan istiqomah, maka itu kayak puzzle tuh kita tersambung ya. Masya Allah. Nah mungkin mungkin akan kita sharing bersama-sama ya, sama teman-teman yang ada di sini ya.
setelah mengikuti kajian tafsir Al-Muyassar ya, ini Masya Allah kajian ini dihandle oleh 4 komunitas ya teman-teman, Masya Allah. Yang pertama komunitas Firdaus Family, kemudian Khadijah Institute, kemudian Rumah Syariah Institute, dan juga Cinta Quran Foundation. Nah, insya Allah ya, kajian tafsir Muyassar ini insya Allah akan istiqomah kita selalu adakan ya Sister Villa. Nah, jadi mohon Sister Villa semua bisa hadir ya selalu setiap hari Rabu sore ya. Nah, mungkin di sini teman-teman kita bisa sharing ya apa aja yang udah kita dapetin dari kajian yang selama ini kita ikutin ya. Nanti insya Allah juga di akhir acara kita akan pengumuman siapa 3 pesertanya, nanti kita umumin di grup ya teman-teman. Jadi biar penasaran nih siapa yang dapat. Nah, yang pertama ya, mungkin Kak Amda sedikit flashback ya dari kajian-kajian kitab tafsir Al-Muyassar yang sudah kita ikuti ya. Nah, pertama yang perlu kita pahami ya, sejatinya Allah menurunkan Al-Quran ya, itu bukan hanya untuk musabakoh, bukan hanya untuk lomba-lomba, bukan hanya untuk kemudian dibaca-baca ya, tapi ternyata lebih daripada itu. Jadi, Masya Allah, Al-Quran diturunkan Allah ya, untuk kemudian kita diberikan panduan, guideline. Ya, ibarat kayak kompas, kita nggak akan tersesat kalau kita mengikuti kompas tersebut. Nah, alhamdulillah di kajian tafsir Al-Muyassar kita udah ngebahas ya beberapa ayat yang Masya Allah. Nah, terutama pada saat Ustazah ya, Ummu Salamah menerangkan kepada kita ya tafsir Al-Muyassar yang terkait tentang ayat kursi ya Sister Villa. Jadi ini yang paling luar biasa ya. Kenapa juga Rasulullah meminta kita untuk sering mengulang-ulang ayat kursi ya, Masya Allah. Ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami, ya, ayat kursi itu sangat luar biasa. Apa ibrohnya ya? Satu yang luar biasa itu di ayat kursi itu luar biasa karena banyak banget Asmaul Husnanya ya. Dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, dari awalnya saja itu sudah banyak sekali Asmaul Husna yang ada. Nah, luar biasanya lagi kalau teman-teman ya istiqomah membaca surat ayat kursi ini ya, insya Allah terlindung ya dari kejahatan diri sendiri dan kejahatan dari setan yang rajim. Nah, kemudian ya di waktu kita mengkaji kitab tafsir ini ya, ada poin-poin utama ya, bahwasanya Allahu la ilah, tidak ada ilah yang berhak kita sembah. Jadi yang lain-lain yang klaim Tuhan itu adalah Tuhan palsu yang berhak kita sembah. Jadi kalau di kitab At-Tauhid juga disampaikan ya, makna la ilaha illallah itu bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi makna yang lebih mendalam, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain itu hanya klaim, Tuhan palsu, tapi hanya Allah, Tuhan yang asli, yang real menciptakan alam semesta. Nah, luar biasanya ada pertanyaan menarik nih teman-teman ya, dari mahasiswa Oxford University ketika itu beliau bertanya kepada Dr. Zakir Naik. Pertanyaannya sangat menarik ya. Silakan Dr. Zakir Naik jelaskan kepada saya apa buktinya ya, Allah itu memang Tuhan alam semesta. Kalau Anda bisa menjawabnya, ya, saya akan masuk Islam saat ini juga, kata beliau. Nah, Masya Allah ya, luar biasanya jawaban dari Dr. Zakir Naik. Setelah beliau meneliti dari seluruh kitab Samawa yang pernah turun ya, Zabur, Taurat, Injil ya, yang sekarang ada itu kan yang sudah dipalsukan teman-teman ya, termasuk kitab Werda ya, kitab Werda, terus kitabnya orang-orang Hindu juga ya. Nah itu ternyata setelah Dr. Zakir Naik meneliti, Masya Allah ya, kitab yang satu-satunya ada statement nama Tuhan itu adalah Allah hanya di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu.
Nah, ada pertanyaan menarik lagi teman-teman gitu ya. Kenapa sih kalau orang Islam itu sholat itu nggak pakai patung? Gimana cara kita bisa khusyuk? Gimana cara kita bisa connect sama Tuhan? Padahal Tuhannya orang Nasrani, ya, Nabi Isa alaihissalam ya, Yesus ya. Yesus itu kan ada patungnya, Bunda Maria juga ada patungnya ya. Kenapa kok orang-orang Islam itu nggak pakai patung? Menarik ya pertanyaannya teman-teman ya. Nah pada saat itu Masya Allah ya, Dr. Zakir Naik menerangkan, sejatinya kalau Tuhan itu dibuat patung, berarti kita mengkerdilkan Tuhan. Karena Tuhan, Allah yang asli, itu dia maha besar teman-teman. Kalau pernah juga kata Dr. Zakir Naik, teman-teman melihat gitu ya, tentang bintang. Matahari itu kan salah satu bintang ya. Nah ternyata bintang-bintang itu ada luar biasa lebih besar dari bintang matahari. Ternyata ada lagi yang lebih besar ya. Nah jadi luar biasa, Allah itu maha besar gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita nggak bisa mengkerdilkan Allah lewat patung. Contoh yang luar biasa juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia nantang Namrud. Nah, Namrud bilang, saya ini Tuhan. Nah, menariknya, ya, Nabi Ibrahim tanya balik, oh kalau kamu benar-benar Tuhan, silahkan hidupkan dan matikan. Nah, terus Namrud bilang, oke, gampang, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua orang, satu dia bunuh, satu dia biarkan hidup. Gitu maksud dia mematikan dan menghidupkan. Nah, selanjutnya, Nabi Ibrahim lebih cerdas dari Namrud. Namrud kan dulu Raja Babilonia ya. Kerajaan Babilonia itu dulu super powernya zamannya Nabi Ibrahim. Ditantang balik lagi. Oh ya udah, kalau kamu benar-benar Tuhan, silahkan terbitkan matahari dari barat. Yang selama ini Tuhanku menerbitkan matahari itu dari timur. Ibrahim, kamu berani sekali ya, katanya Namrud. Loh, saya tidak menghinamu Namrud. Kalau kamu yang benar-benar Tuhan, silahkan terbitkan matahari di sebelah barat. Sebagaimana Tuhanku selalu menerbitkan matahari dari sebelah timur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah. Barakallahu Ustazah. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Ustazah Ummu Salamah. Barakallahu fikum. Monggo Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Masya Allah. Rindu sekali, ini sudah lama nggak ketemu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwat fillah, sister fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar, karena kita masih di dalam Al-Qur'an surat An-Nur yang dipesankan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada salah seorang amilnya atau gubernurnya untuk di daerah kalian, di tempat kalian, banyak-banyaklah kalian mengajarkan kepada para wanita tentang surat An-Nur ini. Ya tentu bukanlah maknanya bahwa ini hanya spesial bagi wanita saja, namun ada makna memang dalam Al-Quran surat An-Nur ini mengandung banyak aturan tentang penjagaan ya terhadap kehormatan perempuan. Nah, termasuk apa yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang surat An-Nur ayat 6 hingga 10. Ya, akhwat fillah, sister fillah yang dirahmati Allah bisa ikut membuka Al-Qur'annya ya, tentang apakah ya surat ayat ke-6 sampai 10 ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadat. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Itu adalah ayat 6. Ya, yang artinya dan walladzina dan orang-orang yang menuduh, ya, yarmuna azwajahum. Ya, jadi menuduh seorang suami menuduh azwaj, ya, menuduh istrinya, ya, istri-istrinya itu, yaitu melakukan zina, karena kita tahu ayat sebelumnya itu memang berkaitan juga dengan tuduhan, ya, bahwasanya tidak boleh menuduh wanita baik-baik itu melakukan zina. Nah, ini bagaimana kalau kemudian seorang suami menuduh istrinya berzina? Walam yakul lahum syuhada. Namun suami itu tidak bisa menghadirkan saksi, ya, kecuali saksinya itu anfusuhum, dirinya sendiri. Maka syahadatu ahadihim, ya, saksi-saksi maka persaksian itu, ya, syahadahnya itu adalah, ya, arba'u syahadatin, ya. Maaf. Arba'u syahadatin billah. Maka dia harus bersaksi 4 kali. 4 kali bersumpah maksudnya, ya, dengan billahi, dengan nama Allah. Bahwasanya annahu laminas shadiqin. Bahwasanya dia adalah orang yang shadiq. Dia termasuk orang yang jujur, yang benar dalam apa yang dia katakan. Ayat selanjutnya kemudian wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadibin. Nah, di sini dikatakan tadi kan 4 kali bersumpah. Nah, lantas sumpah yang kelima, wal khamisatu, ini akan menjadi sumpah penutup, ya, bahwasanya laknat Allah atas orang yang menuduh istrinya itu berzina. Bahwasanya dia adalah termasuk orang yang terbalik-balik, ya, jadi ayatnya. Mohon maaf. Nah, kadang-kadang kalau dikirim lewat ini WA jadi begitu, ya, jadi terbalik-balik. Nah, jadi in kana minal kadibin. Kalaulah dia itu, jika dia itu kadib, jika yang menuduh istrinya tadi, suami tadi adalah orang yang berbohong, maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Jadi memastikan bahwasanya pada sumpah kelimanya itu sayalah, ya, begitu, ya, sayalah yang harus mendapatkan laknat Allah. Kalaulah saya ini memang orang yang bohong. Nah, begitulah kira-kira. Wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadibin. Dalam ayat 8-nya dan andai kata, ya, bentar, ya, wa yadra'una anhal 'adzaba, maka yadra'u anha bisa menolak, ya, dari perempuan itu, dari istrinya itu al-adab itu maknanya adalah hukuman, ya, dan dia harus bersaksi pula 4 kali saksi, arba'a syahadatin billah, ya, istrinya ini harus membalas, ya, dengan sumpah, ya, 4 kali bahwasanya demi Allah, ya, innahu laminal kadibin, bahwasanya suaminya itu bohong. Jadi dia bisa yadra'u, dia bisa menolak dengan sumpah pula istrinya ini, bahwasanya saya tidak melakukan itu, bahwasanya suami saya itu adalah berbohong setelah menuduh saya, kiranya seperti itu. Nah, dan tas istri ini akan menutup 4 sumpahnya itu dengan sumpah yang kelima dalam ayat 9. Wal khamisata anna ghadiballaha 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan jawaban sumpah yang kelima dari seorang istri itu adalah, maka aku ini akan dibenci oleh Allah, kira-kira begitu, ya. Bahwasanya istri itu adalah termasuk orang yang dibenci oleh Allah kalau
ya innahu laminal kadzibin, bahwasanya dia meyakinkan di hadapan hakim suaminya itu adalah orang yang kadzibin. Artinya kalau dia ternyata suaminya itu ternyata adalah orang yang benar, tentu istrinya ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Artinya dia bersedia menjawab sumpah suaminya, ya, dalam sumpah yang juga sama-sama sebanyak 5 kali. Ditutup dengan sumpah yang kelima, kalaulah suamiku itu ternyata benar, nah begitu ya, maknanya itu bisa dibalik begitu. Kalau suamiku itu ternyata benar, maka aku ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Jadi dia bersedia, gitu ya, untuk menjawab tantangan sumpah dari suaminya itu, begitu ya, yang mana suaminya itu sudah menuduh dia berzina. Kalau memang suamiku itu benar, tentu aku ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya wal khamisata, ya, yang kelima itu sumpah kelima dari jawaban sumpah sang istri, bahwasanya kebencian Allah akan menimpanya kalaulah suaminya itu memang benar. Ayat yang ke-10, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Ya, kalaulah tidak karena keutamaan dari Allah atas mereka dan rahmat Allah, tentulah ya perkara ini menjadi perkara yang akan berlangsung menjadi tidak baik, ya, mengingat ya kalau saya tambah itu mengingat kalau tuduhan itu memang tidak boleh menjadi dasar untuk menghukumi seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menutup ayat ke-10 ini, bahwasanya Allah itu Tawwabun. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima tobat, Hakimun, dan Allah adalah Maha bijaksana. Nah, Sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan peristiwa li'an. Li'an ini diambil dari lafaz la'ana, ya, laknat, ya. Maka li'an ini, ya, dia mengambil wazan fi'al, ya. Jadi pelaknat, ya, artinya ada peristiwa di sini di mana seorang suami, gitu ya, menyaksikan hanya dengan dirinya sendiri bahwa ternyata istrinya itu bersama laki-laki lain. Nah, begitu. Sehingga kemudian ketika diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Rasulullah sebetulnya awal itu tidak kok bisa begitu. Padahal menuduh seorang berzina itu harus menghadirkan 4 orang saksi, di mana 4 orang saksi ini dia seperti masuk ke dalam selimut kedua orang yang berzina itu. Artinya tidak gampang, bukan, untuk membuktikan bahwasanya seorang itu berzina. Nah, bagaimana kemudian seorang suami ternyata pernah, ya, dalam sebuah peristiwa itu mendapatkan istrinya itu berzina, namun cuma dia sendiri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung menjawab ketika seseorang, ya, dari kaum muslimin itu mendatanginya dengan menceritakan peristiwa itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu turunnya ayat. Inilah ayat 6 hingga 10 dari surat An-Nur ini yang menjawab, ya, perkara yang didatangkan oleh seorang muslim itu. Nah, mari kita lihat akhwat fillah yang dirahmati Allah, asbabun nuzul dari ayat ini, ya. Bagaimanakah sebelum kita ke tafsirnya, ya. Ini sangat baik kita melihat kepada sabab nuzul. Nah, itu, ya. Jadi sebab turun ayat ini, ya, dikisahkan bahwa menurut dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa seorang bernama Uwaimir Al-Ajlani, ya, datang kepada Asim bin Abdil Ansori, bertanya kepadanya, wahai Asim, bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki menjumpai istrinya itu bersama laki-laki lain? Apakah boleh ia membunuhnya hingga kalian pun juga turut membunuh laki-laki itu? Apakah boleh ia membunuhnya hingga kalian pun juga turut membunuh laki-laki itu? Atau apa yang harus dilakukan? Wahai Asim, tanyakanlah pertanyaanku ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita lihat, ya,
dalam kasus seperti ini yang saat ini bukan lagi jadi kasus ya. Kasus Uwaimir ini yang terjadi pada saat itu menjadi untuk pada saat ini menjadi fenomenal begitu ya. Banyak sebetulnya perselingkuhan istilahnya dilakukan oleh pasangan baik suami ataupun istri, dan memang kebanyakan saling bunuh ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang tidak ada seorang yang suami yang pemikiran Islamnya itu benar, dia akan rela ya istrinya itu melakukan zina. Nah, di dalam ayat sebelumnya kita sudah tahu kenapa laki-laki pezina itu pasangannya memang perempuan pezina. Kenapa? Karena maknanya ya dia tega, memang seorang yang pezina itu membiarkan pasangannya berzina. Seorang istri juga akan menjadi biasa melihat suaminya berzina manakala memang dia memandang bahwa perzinahan itu biasa. Begitu. Ya, namun tidak bagi seorang muslim, ya, seorang laki-laki muslim yang taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ada rasa cemburu. Ya, aurat istrinya terbuka gitu ya. Manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutupnya, maka seorang suami harusnya memerintahkan istrinya, mengajarkan, mendidik ya, sampai kemudian dibelikanlah pakaiannya begitu ya, dan diingatkan akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan harusnya begitu ya seorang suami yang baik itu, gitu kan. Nah, maka kalau tidak seorang suami itu tidak mengerti agama, maka dia akan bersikap dayuth. Dayuth ini nggak ada lagi rasa cemburu, dan ini adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah kita bahas, gitu ya. Nah, lantas kemudian Asim pun menanyakan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai persoalan itu dan mencelanya hingga Asim pun merasa keberatan. Apa maknanya di sini? Kok bisa gitu? Jadi dalam kisah yang lebih panjang dari sini, suaminya ini ceritanya melakukan perjalanan keluar kota, ya artinya ingin akan melakukan perjalanan yang jauh. Namun kemudian suaminya ini kembali lagi ke rumah. Nah, ketika dia sampai di depan pintu, tanpa membuka pintu rumah, dia mendengarkan ada aktivitas yang sepertinya itu adalah aktivitas jima, ya. Yang dia dengar adalah suara istrinya, namun dengan laki-laki yang lain. Gitu ya. Nah, mengapa Rasulullah SAW tidak menyukai ini? Kok bisa kau berbuat begitu? Gitu ya. Apa yang kau kira-kira begitu ya makna yang bisa kita tangkap. Mengapa Rasulullah SAW tidak suka? Kok bisa kamu istrimu kok begitu? Kira-kira begitu kok apa pemahamannya ya? Istrimu itu tidakkah kau didik begitu ya? Istrimu itu bagaimana sih kau dulu kiranya menjalani kehidupan rumah tangga ini begitu ya? Makanya Rasulullah itu mencela sebetulnya perbuatan ini. Sudahlah memang tidak ada saksinya gitu kan. Nah, ketika ia pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh Uwaimir dan berkata, "Wahai Asim, ya yang menjadi perantara ini, apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu?" Lantas kemudian Asim berkata kepada Uwaimir, "Keberuntungan belum berpihak kepadaku." Rasulullah SAW sangat membenci persoalan yang aku tanyakan. Maka Uwaimir pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sehingga aku akan tanyakan sendiri." Nah, akhirnya Uwaimir itu menghadap kepada Rasulullah SAW. Di tengah kerumunan orang, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu? Bila ada seorang laki-laki menjumpai laki-laki lain bersama istrinya, lalu ia harus membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya. Apakah yang mesti ia lakukan?" Maka Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya ya telah diturunkan ayat terkait denganmu wahai Uwaimir, dan juga berkenaan dengan suhbahmu yaitu istrimu. Pergi dan bawalah istrimu kemari." Nah, begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu ayat ini turun di Madinah Al-Munawwarah, ini Rasulullah sebagai kepala negara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai Raisud Daulah, sebagai pemimpin negara, menerapkan aturan-aturan yang berdasarkan Islam. Dan aturan tersebut ya ada aturan yang memang untuk umum ya secara umum berlaku tanpa memandang agama warganya. Ya, semacam misalnya aturan perzinaan ini.
ini terkait juga dengan warga yang lainnya. Maka ketika itu menjadi permasalahan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu jawaban dari Allah. Kalau sebelumnya belum ada keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait tentang peristiwa seperti ini, maka Rasulullah SAW itu menunggu wahyu. Maka kita yakin bahwasanya aturan-aturan yang ada dalam Islam itu bukanlah aturan yang dikarang-karang, ya, yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, contohnya adalah ini. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang perkara yang tadinya belum ada aturannya, maka Rasulullah menunggu wahyu. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu, bawalah istrimu kemari. Nah, dalam ayat tadi, ya, Sister Villa, suami istri ini ceritanya pertama yang melakukan tuduhan adalah suami. Maka suami itu dan istri itu dihadapkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas keduanya melakukan li'an atau saling melaknat. Ya, sementara ya Sahal merupakan perawi dari hadis ini. Aku bersama orang-orang yang ada di sisi Rasulullah SAW. Jadi ini adalah persidangan yang disaksikan oleh beberapa kalangan masyarakat. Ketika keduanya selesai dari saling melaknat, maka Uwaimir pun berkata, jika aku tetap mempertahankannya atau tidak cerai, maka aku telah berdusta dengan apa yang istriku itu perbuat, wahai Rasulullah SAW. Nah, begitu ya. Silakan kita bawakan lagi. Nah, akhirnya Uwaimir pun menceraikan dengan talak 3 sebelum diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, setelah peristiwa saling melaknat ini, maka difasahlah pernikahan mereka. Cerai dan tidak ada boleh kemungkinan kembali lagi. Sister Villa yang dirahmati Allah, sebagai runutan acara dari li'an ini adalah ya, pertama ada hakimnya, kedua ada yang menuduh dan ada yang dituduh di situ. Tidak ada saksi kecuali suaminya. Atau ini bisa jadi terjadi istri mendapati suaminya berzina, maka dihadapkanlah keduanya. Maka penuduh itulah yang pertama kali berdiri, ya, dalam kitab-kitab fikih ini dirinci tata caranya. Yang diminta berdiri untuk bersumpah 4 kali dan ditutup yang kelima adalah penuduh. Dalam hal ini adalah Uwaimir diminta oleh Rasul berdiri bersumpah 1, 2, 3, 4, ya, bahwasanya aku bersumpah demi Allah aku telah melihat bahwa istriku itu melakukan zina. Dia harus menyebutkannya secara 4 kali. Ya, dengan menyebutkan billahi, ya, demi Allah aku menyaksikan istriku itu berzina, dengan menyebutkan lafaz billah, bersumpah demi Allah, maka dia harus mengulangi itu dengan rasa penuh ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sesungguhnya itu tidak ada saksi, namun dia mendengarkan itu, gitu ya, hanya dirinya sendiri. Nah, bagi penuduh dia harus menutup sumpahnya yang kelima, ya, dengan bahwasanya kalaulah dia berbohong, maka tentu aku akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru aku ini akan dilaknat oleh Allah. Lantas kemudian si istri diberikan hak jawab, ya, dalam beberapa kasus yang terjadi. Maksudnya tidak hanya peristiwa Uwaimir, gitu ya. Dalam peristiwa yang lain, gitu ya, ada seorang istri yang memang dia dari kalangan bangsawan. Sebetulnya, gitu ya, suaminya ini sampai kemudian membawa satu bukti lagi. Kalau memang, gitu ya, nanti yang lahir dari kandungannya itu ciri-cirinya adalah berdasarkan begini, begini dan begini, artinya dia tidak mirip aku, tentu istriku itu sudah berzina. Itu dalam salah satu ajuannya ya kepada hakim, bahwasanya dia memang meyakini sekali bahwasanya apa yang dikandung, bayi yang dikandung oleh istrinya itu memang bukanlah hasil perbuatan dengan suaminya, tapi atas zina istrinya. Nah, dalam kasus yang lain, maka istrinya itu ya dalam banyak periwayatan dia tetap menolak. Jadi ketika berdiri istrinya, ya baik ini peristiwa satu ataupun peristiwa yang lain, istri diminta untuk berdiri dan dia bersumpah 4 kali bahwasanya dia tidak melakukan zina.
Ya. Dan ditutup sumpah yang kelima bahwasanya kalaulah ya suamiku itu benar, tentu aku ini yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu pengkisahannya bahwasanya ketika istri ini melahirkan, ternyata anaknya itu sangat mirip dengan laki-laki yang berzina itu, yang dituduhkan berzina dengan suaminya. Namun ya, sister fillah yang dirahmati Allah, yang harus kita pahami dari peristiwa li'an ini, kedua belah pihak, baik suami yang menuduh ataupun istri yang tertuduh, ini keduanya terlepas dari hukuman. Karena sebelumnya siapa yang menuduh, ya ada hukum yang berkaitan dengan menuduh seseorang yang baik-baik berzina, tidak mampu mendatangkan 4 saksi, dia terkena jilid, terkena cemeti 80 kali. Jadi dia dijilid 80 kali. Manakala seorang itu membawa kepada persidangan, dia menuntut untuk digelarnya persidangan, sudah menghadirkan 4 saksi, tiba-tiba 1 saksi mundur. Nah, maka kalau dia masih mempertahankan jumlah saksi hanya 3 orang, maka yang membawa perkara ini, yang menuduh ini, dia akan terkena qadzaf. Namun dalam peristiwa li'an, itu suami ini tidak terkena qadzaf. Dalam peristiwa yang lain, ya manakala seorang istri itu ternyata ataupun seorang laki-laki yang muhsan, sudah pernah menikah secara syar'i, baik laki-laki atau perempuan, melakukan zina, maka disaksikan oleh 4 orang saksi, dibawa ke persidangan, digelarlah persidangan, dan terbukti, maka orang yang muhsan ini, yang berzina ini, dihukum rajam hattal maut, hingga mati. Dengan cara dibenamkan tubuhnya hingga kepalanya saja yang terlihat, dan dilempari dengan batu hingga kepalanya pecah. Dan itu harus disaksikan ya oleh sekelompok orang-orang mukmin. Nah, ini sebetulnya hukuman dalam peristiwa zina. Namun dalam li'an ini, istri tadi, ya, karena dia menolak, atau pihak yang dituduh tadi menolak bahwa dia sebenarnya tidak melakukan itu, maka dia terhindar dari hukuman rajam. Namun, ya, berdasarkan peristiwa li'an ini, hasilnya adalah suami istri itu menjadi cerai, dan cerainya itu tidak bisa kembali lagi. Dalam satu periwayatan dikatakan cerainya langsung talak 3, ya, di mana kalau talak 3 itu, karena ini kan nanti akan sesuai dengan pengistimbatan para ulama, ya, ada yang mengatakan talak 3, dan kalau talak 3 ini, maka ketika istri itu sudah menikah dengan yang lain dan kemudian cerai, dia bisa kembali lagi. Hanya saja menurut ulama yang lain dikatakan fasah, jadi tidak ada boleh kembali selamanya. Ya, akad pernikahan mereka tuh fasah sudah, ya, dan tidak boleh kembali. Nah, sister fillah yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Pertama, Islam itu adalah agama yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, mengatur semua problematika manusia dengan cara manusiawi. Pertama, agama yang sempurna, artinya tidak ada dalam Islam itu yang tidak atau yang luput dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk aturan masalah pergaulan ini, ya. Dan ketika Islam itu menyelesaikan permasalahan, dia menyelesaikan dengan cara yang manusiawi. Artinya apa? Tuntas. Ya. Ya, muhsan itu sudah menikah, sudah pernah menikah, ya. Jadi dia orang yang menikah itu sudah pernah menikah secara syar'i, itu adalah orang yang terjaga. Jadi kalau dia berzina, hukumannya mati, ya. Tapi ingat, ya, tolong dipahami secara benar bahwa ini adalah kasus yang dibawa ke pengadilan. Ya, jadi bukan dibicarakan di luar. Ya, kayaknya yang itu berzina. Nah, itu ada lagi nanti. Kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Bagaimana dia hanya seliwer-seliwer saja menuduh, ya, orang lain berzina. Itu ada dalam ayat setelah ayat ini, ya. Nah, baik. Lantas kemudian, ya, kalau aturan lain tidak berasal dari Islam, itu nggak manusiawi. Maksudnya apa? Dia tidak akan menjadi solusi. Misalnya, kita tahu dibuat undang-undang misalnya oleh manusia itu bagaimana mengatur kekerasan seksual, maka tidak dianggap kekerasan manakala itu saling suka, saling setuju dan sebagainya.
Coba bayangkan, jadi zina itu apa? Itu nggak ada ketetapan. Itu kalau aturan buatan manusia. Apa yang terjadi? Masyarakat itu merasa biasa dengan zina. Kedua, makanya ini adalah hukum dari Allah ini, aturan dari Allah ini adalah aturan yang manusiawi. Kalau tidak berasal dari Allah, pasti dia tidak akan menyelesaikan permasalahan manusia. Ya, sepertinya saja judulnya misalnya sesuai hak asasi manusia. Homoseksual harus diakui karena sesuai dengan hak asasi manusia itu hanya klaim manusia saja. Tapi pada faktanya ketika kebejatan ya seperti homoseksual itu atau waktu itu dibolehkan, maka masyarakat itu jadi rusak. Ya, bahkan orang itu tega menikah sesama jenis begitu ya. Menyebarkan penyakit begitu ya dan seterusnya. Kedua, Islam melarang tuduhan tanpa bukti. Ya. Namun li'an atau saling melanggar ini menjadi solusi tatkala suami atau istri secara meyakinkan melihat pasangannya itu berzina namun tidak dapat menyertakan saksi. Jadi ini menjadi solusi. Ya. Nah, yang harus diingat, Rasulullah SAW di awal itu tidak menyukai. Ya, maksudnya apa? Nah, tadi itu sudah saya jelaskan. Bahwasanya hidup berumah tangga itu memang harus penuh pertanggungjawaban, melaksanakan tanggung jawab sebagai suami, mentarbiyah, mendidik istrinya, ya memastikan istrinya itu paham, tidak menjaga istrinya gitu ya. Apalagi kalau sudah memiliki anak, itu tambah lagi tugas tanggung jawabnya. Ya, apalagi dengan kaitan keluarga yang berkait bersilah rahim begitu ya. Nah, itu banyak sebetulnya. Dan ini wajib dipahami oleh setiap muslim gitu ya. Nah, namun kalaulah ini terjadi, nah ini menjadi solusi. Jadi bukannya ya udah deh biarin aja lah. Atau ada satu rumah tangga yang suaminya berzina dengan yang lain, istrinya pun membiarkan, dia pun akan berzina dengan yang lain. Yang penting kita open marriage lah begitu. Itu tidak dikenal dalam Islam. Ya, karena apa? Itu adalah pernikahan yang rusak dan merusak. Ya. Ketiga, Islam memiliki aturan dalam pergaulan yang mampu mencegah fitnah. Nah, ini penting ya, kita terus membahasnya. Mulai dari pandangan, kita sudah pernah membahas dalam An-Nur ayat 30 ya 31. Pandangan saja melihat apa yang boleh dilihat ya, apa yang tidak boleh terlihat. Berikutnya tentang aurat. Di dalam An-Nur ayat 31 itu ada hukum tentang khimar, menunjukkan bahwasanya memang apa yang harus tertutup dari wanita itu memang nggak boleh dilihat kalau dia bukan mahramnya. Seorang laki-laki yang tidak bermahram melihat leher wanita yang bukanlah dari mahramnya itu tidak boleh. Sehingga dia harus melemparkan pandangannya itu ke tempat ke arah yang lain. Ini mulai dari pandangan. Lantas kemudian terkait juga dengan mahram tadi, siapa wanita-wanita yang boleh dinikahi misalnya dalam An-Nisa ayat 23 juga itu diatur ya. Dan haramnya khalwat di dalam hadis ya, bahwasanya khalwat ini berdua-duaan dan laki-laki itu, perempuan itu tidak disertai mahramnya. Ya, karena memang di sini berdua-duaan itu sampai mendapatkan celaan dalam hadis ya, dalam beberapa hadis itu bahwa salisuhuma asyaiton. Yang ketiga adalah setan. Bukan berarti setannya bisa diusir, bukan. Itu adalah makna dari zam atau celaan terhadap perbuatan berdua-duaan. Nah, maka ambil aturan Islam itu yang pasti akan menyelamatkan manusia dari kekotoran pergaulan dan nasab yang tidak jelas. Nah, kita sebagai istri ya, akhwatillah ya, sister fillah yang dirahmati Allah, ini wajib belajar ini yang seperti ini. Misalnya tatkala suami tidak ada di rumah, maka kita itu bukanlah wanita yang sembarangan menerima tamu siapapun. Ya, ini harus jelas di dalam pandangan kita, pemahaman kita bahwasanya saya tidak boleh berkholwat. Kalaupun misalnya ada tukang ledeng, tukang listrik, ataupun mau mereparasi rumah, maka tidak akan dia biarkan manakala dia tidak ada mahram. Atau memang sengaja nunggu suaminya pergi, itu tidak akan dia biarkan. Karena apa? Pertanggungjawabannya itu atas apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan fitnah yang akan menghampiri. Begitu, ya.
Nah, karena itu kita harus, kenapa ini dititip pesankan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu ya, bahwa ajarkan wanita-wanita kalian. Ya, maknanya memang wanita-wanita dalam Islam itu adalah wanita-wanita yang terjaga, ya. Nah, yang keempat, ya, Islam membutuhkan penerapan aturan secara resmi oleh negara. Sehingga manakala tak diambil aturannya oleh negara, maka akan menjadi aturan yang dilalaikan. Ini adalah tugas seluruh komponen umat Islam agar kembali menerapkan aturan Islam buat kebaikan semua manusia. Maknanya apa dari iktibar yang keempat ini? Kita tahu nih, ada hukum tentang wajibnya khimar, wajibnya jilbab, apa itu mahram, haramnya khalwat, lantas kemudian haramnya menuduh, tapi itu semua hanya termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya, dan juga hasanah-hasanah ilmu dalam ilmu hadis, ya, dalam hadis-hadis yang termaktub ya di dalam ya kitab-kitab hadis tentu begitu ya. Tapi dia tidak memiliki fungsi yang fungsi hukum untuk saat ini. Kenapa? Karena memang negara pada saat ini tidak ada yang mengambil syariat Islam itu sebagai landasan dari tegaknya sebuah negara. Sehingga kemudian yang terjadi saat ini adalah pelalaian. Nah, kita ini bagaimana hidup dalam suasana seperti ini? Pertama, kita itu tetap harus belajar Islam. Bukan berarti ketika Islam itu tidak menjadi aturan yang diterapkan, maka bagi kita kesempatan nih, ya, kesempatan melanggarnya, tidak seperti itu. Karena sebetulnya secara individu kita itu tetap diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas keterikatan kita kepada syariat Islam. Makanya kan Rasulullah sudah memberikan prediksi kepada kita. Nanti suatu saat Islam itu akan kembali asing. Tapi Rasulullah kemudian menghibur, maka berbahagialah bagi yang terasing. Kenapa maksudnya? Atau dalam hadis yang lain dikatakan nanti kamu itu memegang Islam seperti bara api. Atau dalam nas hadis yang lain dikatakan kamu gigitlah sekuat tenaga dengan gerahammu. Gitu ya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Memang keterikatan itu tetap. Dan kita ini berada di zaman fitnah di mana Islam itu tidak lagi diterapkan. Tapi bukan berarti kita tidak akan dinilai dosa, tidak akan ada ganjaran pahala. Bahkan ketika situasi seperti ini, ya, ini akan menjadikan kita berlipat pahalanya manakala kita tetap terikat pada aturan Allah. Kedua, ya, penerapan syariat Islam oleh negara ini adalah tajul furud. Dia adalah mahkota kewajiban. Kenapa? Kalau ibarat mahkota itu di kepala, ya, di kepala. Dia itu merupakan salah satu, ya, perangkat, ya, yang akan menerapkan begitu banyak syariat Islam yang dilalaikan, gitu ya. Syariat Islam yang dilalaikan. Manakala ada negaranya, ya, maka kemudian aturan Islam itu akan diterapkan secara menyeluruh. Loh, kan masyarakatnya tidak semua Muslim. Justru itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masyarakat Rasulullah itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu tidak semua Muslim. Namun disinilah Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya keampuhan dari syariat Islam itu mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan manusia. Manusia berkulit apapun, manusia dari jenis apapun, ya. Nah, lantas yang berikutnya kewajiban kita. Ya, kewajiban kita saat ini tetap, ya, untuk diminta nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sejauh mana kita ini termasuk orang yang menyadarkan akan kewajiban utama umat Islam ini. Apakah kita diam saja? Ya, maka kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita ini termasuk orang-orang yang ikut, ya, menyuarakan, ikut mendakwahkan, ikut memuliakan, ya, aturan-aturan Islam. Terakhir, ya, dunia saat ini sudah berada dalam krisis yang multidimensi, Sister Villa. Masalah apa yang tidak menjadi semakin rumit? Masalah ekonomi sekarang ini sudah krisis demi krisis melanda. Apakah kita tidak ada panggilan
dalam jiwa kita, dalam benak kita bahwasanya hanya Islamlah ini. Apakah tidak ada panggilan untuk mengenalkannya agar umat ini sadar bahwa dia memiliki aturan yang sangat luar biasa? Apakah kita berharap dengan aturan-aturan komunisme? Masih berharap mau ada seperti itu? Oh, komunis itu bagus. Ya, Uni Soviet saja sudah runtuh. Kita lihat bagaimana Cina yang saat ini masih ya menganut ideologi ini. Namun betapa mereka itu sangat bersikap represif terhadap agama dan umat Islam. Apakah itu yang kita inginkan? Wah, Cina itu ekonominya kuat. Siapa bilang? Cina itu sudah mengalami juga krisis demi krisis, dan bagaimana dia tetap dalam tekanan dolar Amerika. Ya, nah ini coba ya, sampai sejauh mana kita itu memiliki rasa sense ya, ada kesadaran tanggung jawab kita untuk mengenalkan aturan Islam ini kepada siapapun. Persoalan rumah tangga, lihatlah betapa persoalan rumah tangga, pergaulan, bagaimana generasi saat ini menjadi tumpang tindih, semakin ribet. Apa yang dimunculkan dari aturan-aturan yang ada pada saat ini membuat generasi kita itu justru dalam generasi yang kualitasnya sangat-sangat dipertanyakan, gitu ya. Kebersihan pergaulan mereka, gitu ya. Kemajuan mereka itu umat Islam ini tidak bisa dianggap maju, gitu. Dan memang tidak dianggap maju karena apa? Karena kapitalisme itu ya sebetulnya dia bukanlah obat yang akan menyehatkan umat Islam dan umat yang lain, sehingga sebetulnya kita itu tidak bisa menerima itu. Lihatlah bagaimana generasi umat Islam ini, manakala dia mengambil kebebasan sebagai jalan hidupnya, maka dia akan menjadi hilang ciri khas Islamnya. Oh, saya ini biar Muslim, tapi saya homoseks kok. Adakah yang seperti? Oh, banyak. Jadi sampai sejauh mana kita memiliki rasa tanggung jawab ini, bahwasanya kita memang merasa menjadi umat terbaik, memiliki aturan terbaik, maka pahamilah aturan itu, pelajari, laksanakan, dan promosikan, gitu ya, agar dikenal oleh dunia. Ya, baik itu saja. Ya, iktibarnya panjang kali lebar. Saya serahkan kepada Sister Villa sekalian untuk kita berdiskusi bersama tentang pembahasan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, rinci sekali ya penjelasan dari Ustazah tentang surat An-Nur ayat 6-10. Ternyata Islam itu mempunyai aturan untuk segala hal. Bahkan termasuk dalam hal pergaulan itu juga diatur segalanya dengan rinci. Semoga kita dapat menjalani aturan dalam Islam tentang pergaulan dengan sesuai dengan syariat Islam. Amin, amin. Silakan. Mbak Echa nih udah raise hand. Oh iya, silakan Mbak Echa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak Echa? Alhamdulillah Ustazah. Izin bertanya Ustazah. Ya. Dalam pandangan Islam sendiri, apakah boleh kita memutuskan silaturahmi terhadap orang-orang yang memang berpenyakit suka adu domba atau menyebar fitnah? Contoh lain, fitnah yang sekarang ini sering marak, perzinahan, perselingkuhan seperti itu. Tapi pada dasarnya Ustazah, itu hanya gimmick atau supaya menarik perhatian orang yang memang tujuannya mengacaukan. Itu gimana ya Ustazah? Jazakillah khair. Ya, wa iyyak, amin. Pertama, silaturahmi itu wa yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Ya. Jadi silaturahmi itu masuk dalam ayat bahwa dia adalah perintah Allah yang memang sesuatu yang harus disambung, Mbak Echa. Silah ar-rahim itu ada makna silah hubungan darah, nasab. Ya. Jadi kalau Mbak Echa dan saya tahunan nggak ketemu, sapa itu bukan memutuskan silaturahmi, karena tidak ada hubungan rahim pula kita Mbak Echa ya, gitu kan?
Namun yang ada itu silah ukhuwah di antara kita. Afwan, iya sila ukhuwah maksudnya Ustazah. Maka kalau ukhuwah itu adalah sesama umat Islam. Mm-mm. Jadi ceritanya kalau silah ukhuwah artinya tidak ada istilahnya kita memutuskan silaturahmi. Hanya Iya. saja kita memutuskan untuk menjauhi orang tersebut, ya. Karena ada poin-poin yang memang itu membuat kita mengkhawatirkan sesuatu sebenarnya. Maksudnya gini, tindakan itu dilakukan untuk menghindari sesuatu dampak buruk itu melebar atau membesar gitu. Gimana ya Ustazah? Ya. Jadi kalaulah kita bergaul dengan siapapun misalnya ya, dalam hal ini misalnya sesama perempuan, pasti kita akan memiliki hubungan pertemanan ya, entah itu karena sekolah anak, entah itu masalah bisnis ya, ataupun itu permasalahan keterkaitannya dengan aktivitas dakwah, misalnya kita ada kajian beserta ibu-ibu dan sebagainya. Manakala kita melihat kemungkaran ya, maka sebagai sahabat yang baik kita harus falyughayyirhu biyadihi. Faman lam yastati fabilisanihi, faman lam yastati fabiqalbihi, kan begitu. Itu ada runutannya. Maka kita itu sebagai tanda sayang kita kepada sahabat kita itu kita sampaikanlah kenapa begini begitu. Hanya saja saya sering mengajarkan cara. Ya, cara misalnya tidak di depan orang lain gitu ya, atau dengan cara yang yang ma'ruf, yang ihsan, yang baik begitu ya. Nah, itu Mbak Echa gitu ya. Kemudian kita memutuskan bahwasanya kita tidak akan dekat dengan seseorang. Itu pun bukan termasuk memutuskan rahim. Enggak ada. Ya sudah, kalau begitu saya tidak akan ngobrol. Jadi misalnya datanglah seseorang kepada kita, dia senangnya itu membahas permasalahan orang lain, tapi tidak untuk memberikan solusi. Maka kita harus mencegah. Tadi buat apa membahas masalah itu? Apakah ini mau kita carikan solusinya, atau sebaiknya Mbak misalnya gitu ya, menyelesaikan permasalahannya kepada orang yang bersangkutan. Itu harus begitu. Kalau dia selalu datang membawa permasalahan orang lain untuk diceritakan, itu kita nggak boleh diam atau kita menikmati, itu nggak boleh. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi kita mau dicarikan solusinya atau hanya mau dibicarakan saja. Kalau kemudian kita bicarakan, apakah ini menjadi solusi? Nah, begitu. Maka kalau orang itu kemudian datang lagi tanpa ada kesadaran dari dirinya, lebih baik kita tolak saja kehadirannya, gitu. Ya misalnya, Afwan, saya tidak bisa bertemu, gitu aja. Kadang-kadang ibu-ibu ya itu suka harus dengan alasan, enggak juga. Afwan, saya nggak bisa. Stop. Nggak harus dengan alasan. Ya, kecuali kita memang menolak amanah, bisa jadi, begitu ya. Atau menolak amanah juga kan tanpa kita memberikan alasan pun bisa, gitu ya. Nah, walaupun kalau amanahnya bagus, baik dan akan memberikan kita kemuliaan, ya tentunya amat sayang ya kita tolak. Nah, begitu. Jadi begitu Mbak Echa. Jadi silakan kita mensikapi ya orang-orang keberadaan orang seperti ini ya. Dan juga nasihat saya, bila kita tak suka melihat sikap seseorang, maka berupayalah kita jangan seperti itu. Bismillah. Ya. Jazakillah Ustazah. Ya, ambil pelajaran dari situ. Misalnya ada seorang guru yang susah sekali diingatkan oleh muridnya. Nah, ingat, kalau kita jadi guru jangan begitu, gitu ya. Dengarkan, walaupun itu dari murid kita. Nah, bagaimana kemudian tugas kita sebagai mengambil pelajaran gitu ya dari apa sahabat kita yang banyak menimbulkan muskilah ya dalam kehidupan kita, justru muskilah ya, justru jadi masalah. Nah, berikutnya Mbak Echa, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Dina ya. Apa sih muhson? Muhson itu artinya orang yang terpelihara. Jadi orang yang sudah menikah secara syar'i atau pernah menikah, janda atau duda, itu adalah muhson. Gitu. Kalau ghair muhson itu masih perjaka, masih bikr, masih perawan. Nah, itu namanya ghair muhson. Ya, mudah-mudahan terjawab. Sekarang Mbak Afifah, kita beralih ke Mbak Mursida. Silakan. Assalamualaikum,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Izin oke ya, karena Iya, tidak Pak. hubung. Di mana nih, Mbak Di, Mursida? di Aceh, Oh, Masya Allah, Barakallah. Iya. Baik, Mbak. Jadi gimana, sehat terus ya? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Mursida juga ya. Sehat Iya. walafiat semua. Amin. Dalam penjagaan Allah selalu ya, dan keluarga. Saya Ya. sangat tertarik dengan judul yang dibawakan hari ini. Memang kalau kita pikir-pikir itu sungguh sangat apa ya, yang kemudian semua yang kita lakukan itu akan di yaumil mahsyar besok ya, Betul. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita pikir-pikir ya, kita sebagai seorang wanita itu punya keterbatasan yang sangat luar biasa bila dibandingkan dengan orang laki-laki. Jadi punya keterbatasan dalam bergerak gitu. Jadi sejauh mana peran seorang wanita itu dalam menyebarkan dakwah atau dalam menghentikan kejahatan atau dalam bentuk bagaimana caranya, apalagi dengan kondisi kita seorang perempuan yang lansia, yang tidak berdaya, kira-kira apa yang harus kita lakukan, Itu aja. Masya Allah, Bu Mursida, terima kasih ya pertanyaannya. Pertama, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan itu ya adalah sederajat ya. Innaman nisa usyaqaiqur rijal, sampai Rasul katakan begitu. Sesungguhnya yang namanya laki-laki perempuan itu seperti saudara kandung. Maknanya apa? Bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu tidak ada perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sama-sama pun bisa mendapatkan kemurkaan Allah, keduanya berhak atas surganya Allah, dan keduanya bisa terjerumus kepada nerakanya Allah. Nah, jadi memang Islam itu tidak membedakan sebetulnya antara laki-laki dan perempuan. Itu pertama, Mbak Mursida. Yang kedua, kemudian dalam Islam, ketika ada pembebanan aturan yang berbeda mengenai wanita dan laki-laki atau perempuan dengan laki-laki, maka ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala akan membuat suatu aturan yang cantik ya dalam kaitannya hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya lagi dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Dan ini memang kaitannya sebagai suatu hal yang sangat naluri, suatu hal yang sangat alami dan fitrah. Misalnya kenapa dalam Islam itu ada aturan tentang wanita haid tidak diberikan kepada laki-laki, gitu kan? Karena memang secara alami perempuanlah yang haid, gitu kan? Mengapa kemudian aturan wajib mencari nafkah itu kepada laki-laki, sedangkan wanita bukan nggak boleh, tapi dia nggak wajib, begitu ya? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingin ya, Allah sudah menetapkan fitrahnya masing-masing, dan kemudian akan membuat suatu tim dengan kerjasama yang cantik sebetulnya antara laki-laki dan perempuan. Di mana perempuan itu dia akan lebih berkonsentrasi kepada anak-anaknya di rumah, gitu ya. Namun kemudian bukan berarti sang ayah tidak punya kewajiban mendidik, justru mendidik itu utama pada ayah. Nah, jadi intinya yang kedua ini, kita menjalankan peran sebagai seorang perempuan ini bukan berarti kita ini mendapatkan kedudukan yang di bawah laki-laki, tidak. Tapi justru dengan amanah yang kita terima dengan sukarela. Mbak Mursida sudah sampai misalnya merasa sudah lansia ya, misalnya seperti itu, sudah menjalankan segala tanggung jawab. Ini kemuliaannya itu luar biasa. Sekalipun mungkin kita tidak keluar rumah, misalnya begitu. Nah, ketiga, aturan tentang kewajiban yang sama ya, di mana ada kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka Islam itu memperhatikan tentang aulawiyat, Bu Mursida. Gitu ya. Apa maksudnya aulawiyat? Prioritas. Jadi mengemban Islam ya, mengajarkan Islam, memperbaiki masyarakat ini dengan ketidakmengertiannya terhadap Islam dan kita sampaikan. Ini masing-masing akan ada prioritas manakala berbenturan ini, Bu Mursida.
Manakala berbenturan dan yang menentukan apa yang harus didahulukan itu adalah syariah, bukan kepentingan pribadi kita. Sebagai contoh misalnya, kita wajib thalabul ilmi, baik laki-laki maupun perempuan. Kita wajib ada pengembangan dakwah, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi manakala kita itu diharuskan untuk istirahat karena akan melahirkan, maka tidak ada yang bisa memilihkannya kecuali syariah. Apa? Kita harus istirahat di rumah. Nah, maknanya apa di sini? Islam itu sangat manusiawi ketika seorang muslimah itu tidak bisa melakukan banyak hal karena memang itu prioritas dalam syariah seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa saya memang itu yang harus dipilih oleh hambanya pada saat itu. Nah, berkenaan dengan ketuaan kita, Mbak Mursidah ya, sama saya juga udah mau 50 ini sebentar lagi, begitu ya, saya juga sudah nenek, begitu ya. Bagaimana kemudian kita mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu, begitu ya, yang memang tidak bisa kita tolak. Maka kita akan mencari cara bagaimana dari sisi apa namanya tuh kelemahan kita itu kita tetap melaksanakan semaksimal kemampuan kita. Nah, misalnya Bu Mursidah, apa yang saya lakukan adalah saya tetap thalabul ilmi, gitu ya, untuk masa seperti ini online, gitu. Sebagai contoh begitu Bu Mursidah. Misalnya saya tetap apa namanya itu ingin mengkaji kitab-kitab hasanah Islam dalam bahasa Arab, namun bahasa Arab saya kurang, saya cari gurunya yang lewat online misalnya seperti itu. Nah, kebetulan kalau saya misalnya suami pun pernah nyantri begitu kan, maka dia punya kitab-kitab bahasa Arab diajarkan. Saya punya menantu Bu Mursidah yang juga mendalami bahasa Arab, maka saya minta kelas tersendiri gitu dengan menantu saya dari Mesir misalnya begitu ya. Dalam rangka apa Bu Mursidah? Dalam rangka saya itu bisa nanti mengkaji kitab-kitab berbahasa Arab yang kitab-kitab para ulama, kitab warisan, kitab turas ya, yang dengan ini kita itu bisa dilengkapi nanti pemikiran kita ini, dan kemudian saya bawa kepada dakwah saya. Nah, begitu Bu Mursidah. Apakah mungkin ini kita laksanakan Bu Mursidah? Mungkin sekali Bu. Kalau saya tuh pertama, saya doa yang serius dengan Allah. Manakala kita mengerti bahwasanya Allah memberikan kewajiban, maka saya minta doa sama Allah. Ya Allah, dengan segala kelemahan saya, Allah tolonglah saya ini. Untuk apa? 1, 2, 3, memahami bahasa Arab. Kedua, bisa menyampaikan, ya Allah, lisan hamba ini lemah, ya Allah tajamkan hafalan saya misalnya begitu, dan kita menyusun agenda. Nah, ini Bu Mursidah ya, kita bisa melakukan. Masya Allah, luar biasa ya Umi ya. Semua mendukung. Tapi bagaimana dengan ada ayat yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu saja. Karena kan di dalam rumah tangga itu kan suami itu sebagai imam ya saja ya. Jadi di hadapan Allah besok, andaikan kita sebagai yang menjadi yang jadi makmum itu, apakah sama pertanyaan di sisi Allah besok dengan antara imam dengan makmumnya, Ustazah? Iya, kalau dari sisi tanggung jawab sama Bu. Jadi tanggung jawab kita patuh kepada imam kita akan dimintai pertanggungjawaban. Insya Allah itu juga akan memberikan jalan pahala Bu untuk kita Bu. Jadi kalau misalnya, jadi bagaimana kalau imam kita menyeleweng gitu, imam kita menyeleweng Bu, maka kita itu dengan sikap kita sebagai makmum ya, itu memberikan perhatian ya dengan cara yang sangat-sangat sudah kita kenal dengan cara berkomunikasi dengan imam kita. Karena apa Bu? Karena seorang makmum itu memang seperti kita istri ya, berbicara dengan suami itu ada adab Bu. Memang ada adab. Ini kepada semua ya, Sister Villa. Kalau punya keluarga, kita itu menjadi istri itu ada adab ya, menyampaikannya, dan ketika sudah disampaikan cukup. Tidak, kita tahu bahwa itu bukan teladan yang baik, maka bukan untuk diikuti. Dan ya, kita hanya berharap pada Allah bahwa imam kita itu bisa disadarkan oleh Allah. Udah gitu aja. Jadi kekuatan rumah tangga dalam Islam itu memang salah satunya kesabaran istri. Begitu ya.
Jadi nggak seperti wanita-wanita independen, Bu, yang ada di Barat, Bu. Kurang sedikit uang belanja bisa minta cerai. Gitu loh. Atau dia merasa memiliki rumah itu diusir suaminya. Nah, kekuatan posisi istri dalam Islam itu apa, Bu? Dia kekuatan merasa menjadi orang yang dipimpin. Itu kekuatan loh. The power of ibu-ibu, gitu ya, Bu Mursida ya. Nah, Bu Mursida, saya menemukan ya fakta-fakta. Maaf, mungkin saya orang Sumatera ya. Yang lain juga pasti akan melihat fakta misalnya di Jawa kah ataukah di mana. Saya melihat ada tipikal rumah tangga yang awet rajet, Bu Mursida. Padahal suaminya suka mukulin misalnya. Padahal suaminya pemabuk. Ya, bukan berarti itu baik ya, bukan. Cuma dengan kesabaran, ketelatenan si istri ini, gitu ya. Akhirnya suatu saat suaminya itu luluh juga. Ada nggak kita lihat begitu? Nah, jadi tidak juga kita tuh bersikap seperti apa ya? Bagi saya kawin cerai biasalah gitu. Enggak begitu juga. Gitu ya. Jadi komitmen rumah tangga ini akan membawa kita juga kepada kebaikan, insya Allah. Kecuali memang itu suatu hal yang memang harus diakhiri secara syar'i dan itu biasanya akan menjadi lebih baik setelah berpisah. Jadi bukan kegemaran kita ya sebagai wanita yang kuat dalam masalah ekonomi, kegemaran kita saya nggak takut dicerai suami. Nah itu nggak begitu profil wanita dalam kaca pandang Islam itu. Bu Mursida, mudah-mudahan berkah ya. Alhamdulillah, kalau kita mendengarkan pengalaman Umu memang sangat-sangat luar biasa. Umu orang yang beruntung ya gitu ya, ya ya. Jadi saya seorang pensiunan. Bu Mursida, ditutupi aja aibnya sama Allah. Tadi aja saya mau ceramah aja, suami saya bilang buat teh. Ya. Saya mau ceramah udah terlambat, buat teh dulu. Ya sudah, akhirnya saya mau buat teh, tapi ya sudahlah sana. Gini Ustazah, saya yang bisa saya dakwahkan hanya mengajarkan huruf-huruf hijaiyah untuk anak-anak lingkungan. Wah, Masya Allah, Bu. Itu termasuk yang bisa gitu Ustazah. Cuman itu yang saya bisa Ustazah. Barakallahu fiik. Dari rangkaian hijaiyah itu, Bu, tidak akan orang mengerti satu lafaz dan rangkaian lafaz itu akan membentuk ayat dan membentuk pemahaman. Tidak ada bahasa Arab yang merupakan bahasa syariah itu kalau nggak dibentuk dari hijaiyah. Barakallah Bu Mursida yang semangat ya. Iya, semangat Umi. Makasih banyak pencerahannya. Memang sangat luar biasa Umi ya. Mudah-mudahan sehat terus ya Mu. Ibu juga ya. Iya, Bu Mursida juga. Amin. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan menutup aurat bagi lansia ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 60. Nanti kita akan tiba di pembahasan ini ya. Wal qawaidu minan nisa ya. Jadi tetap dia menutupi auratnya secara rapi, mulai dari khimar sampai bajunya. Hanya saja bajunya boleh tidak jilbab. Namun manakala dia boleh berpotongan, namun tidak tabarruj, tetap tidak menampakkan kakinya, tidak pakai legging nyelecep, tidak. Itu semua adalah baju dalam. Ya. Nah itu yang bisa saya jawab. Nanti kita akan sampai kepada surat 60 ini. Ada lagi. Pasangan selingkuh. Kedapatan suami saya berselingkuh melakukan zina. Apakah, nah ini kenapa Rasulullah SAW pun melihat aduannya Uwaimir itu Rasulullah nggak suka. Ya. Dalam artian, bagaimana bisa engkau ini begitu? Bagaimana bisa ada kasus seperti ini? Jadi kalau kedapatan suami selingkuh seperti ini, begitu ya, artinya ini harus diingat oleh pasangan itu, begitu ya. Nah, apakah bisa melakukan proses li'an? Li'an ini tidak menjadi hukum positif istilahnya ya, walaupun kita tidak ingin memakai istilah bahwa Islam itu harus jadi hukum positif, tidak ya. Hukum positif itu ya kalau maknanya yang diterapkan ya bisalah kita ambil ya, karena memang Islam tidak menjadi aturan yang diterapkan, nggak bisa kita mau mengajukan li'an gini, Bu, sama kelompok aja, sama jamaah, ketuanya jamaah majelis taklim masjid ini nggak bisa Bu, karena Rasulullah SAW di sini berposisi sebagai qadhi, sebagai amir, sebagai raisud daulah,
sebagai kepala negara. Jadi tidak boleh digantikan gitu dengan ketua majelis taklim, ketua RT, ketua RW, nggak boleh. Ya, berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sanksi peradilan itu harus oleh kepala negara. Jadi nggak bisa juga anak berzina lantas kemudian dirajam sampai mati karena anak itu udah pernah menikah. Nggak sah. Kita malah berdosa ya melakukannya. Baik, itu yang bisa saya jawab. Alhamdulillah, kalau sudah selesai, saya mohon maaf atas Ahwan, sebentar. dan saya kembalikan lagi kepada host. Silakan. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai ya. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Masih Kalau boleh bertanya, Ustazah? ya, Bagaimana tadi? Ada suaranya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya cuma mau menegaskan sedikit tadi waktu Ustazah mengatakan soal apakah tadi ada menjawab pertanyaan apakah li'an itu bisa dilakukan ketika belum ada negara Islam. Itu sinyalnya sempat terputus gitu di tempat saya. Berarti apakah li'an itu nggak bisa ya dilakukan ketika belum ada negara, belum ada daulah gitu ya? Maksudnya saya hanya ingin menegaskan itu karena tadi sempat hilang suaranya Ustazah di tempat saya. Iya, memang belum bisa karena memang hukum wad'inya diterapkannya aturan-aturan peradilan ya, peperangan gitu ya, dan juga aturan-aturan masalah ekonomi, hubungan luar negeri, perjanjian damai, perang, itu memang wad'inya itu harus ada negaranya gitu ya. Itu yang harus kita ketahui, dan hukum wad'i itu merupakan pembahasan termasuk dari syariat Islam ya, seperti sebab sholat. Nah itu ya, hukum sebab sholat adalah perjalanan matahari gitu kan. Maka kalau kita mau sholat zuhur tapi belum datang waktunya dan kita tidak dalam keadaan jamak atau menjamak gitu ya, maka ya tidak boleh kita melakukannya. Masih pagi kita udah mau sholat zuhur. Nah begitu pula dalam kaitannya permasalahan-permasalahan seperti apa yang kita sedang bahas ini, itu tidak boleh kalau tanpa adanya kewenangan dari negara, gitu ya. Begitu Mbak Heni Indri. Iya, Ustazah. Berarti saya pernah ditanya teman saya, dia melakukan li'an itu kepada dia di suatu jamaah tertentu gitu ya, Ustazah. Nah itu dia melakukan li'an dengan suaminya itu kepada ketuanya jamaahnya dia. Berarti itu nggak sah juga ya, Ustazah? Iya. Pertama kita harus menghargai keinginan mereka terhadap adanya penerapan syariat Islam. Kalau saya lebih suka begitu menjawab pertama ya. Ini adalah suatu keinginan yang sangat luar biasa. Namun keinginan kan tidak hanya kita wujudkan sebatas semangat ya. Namun mewujudkan kondisi sebuah negara itu kita harus berkaca kepada apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Jadi tidak boleh kita katakan jamaah itu adalah jamaah dakwah, lantas kita samakan posisinya sebagai negara. Nah, apakah itu secara syar'i sah sebagai negara? Maka dilihat keamanan umat yang ada di bawahnya, apakah di tangan umat Islam. Kalau dia masih berada di bawah tangan Amerika misalnya ya, sebagai pembuat keputusan politik, keputusan ekonomi itu ada di tangannya PBB misalnya begitu ya. Oh, itu tidak sah sebagai negara yang memang bisa keamanannya 100% di atas ya di tangan umat Islam. Kedua, kemudian dia memiliki wilayah yang jelas gitu ya. Wilayah yang jelas, otoritas yang jelas. Manakala dia ada dalam sebuah jamaah, ada satu pondok pesantren, mereka punya amirnya, maka itu akan lebih sesuai dengan fakta bahwasanya dia itu adalah jamaah, bukan negara. Nah, ini yang kita tidak boleh salah penerapan ya kalau melihat fakta-fakta seperti ini. Tapi satu sisi kita hargai semangat mereka karena
memang ada merasa mereka sudah memiliki negara sendiri gitu ya. Ya, begitu ya, Bu. Siapa tadi yang bertanya? Heni Ustazah. Nggih, Ya. jazakillah khair Ustazah untuk Wah, iya kami. Oh ya, Mbak Heni. Jadi semangat kita untuk syariat Islam ini mari kita wujudkan dengan dakwah ya, hingga kemudian kesadarannya itu akan menyentuh kekuatan penting seperti suku Aus dan Khazraj yang menjadi kaum Ansor itu menolong tegaknya sebuah negara. Nah, begitu. Jadi melihat apa yang terjadi di dunia kaum muslimin, misalnya Taliban di Afghanistan, ya kita doakan Taliban ini memang menjadi kekuatan yang bisa mendirikan syariat Islam secara kafah, lepas dari campur tangan Amerika, negara-negara Eropa. Nah, itu kita doakan begitu gitu ya. Jadi jangan justru kita malah sinis. Ya apa sih itu gitu ya. Nah, tandanya kita mungkin belum sadar, belum tahu, belum mengenal bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang mampu dan pernah berdiri dalam sejarah itu menjadi peradaban yang besar ya, dan apa namanya tuh berwibawa ya di dunia ini gitu ya. Nah itu Mbak Heni, tadi ada yang raise hand? Iya, saya Ustazah. Ya. Mohon izin bertanya. Ya, bagaimana penjelasannya Ustazah ya? Kalau li'an itu membutuhkan apa sih, penguasa yang sah gitu ya? Maksudnya dalam hal ini khalifah atau qadhi yang ditunjuk oleh khalifah. Tapi di sisi lain kalau pernikahan itu wali hakim dari pejabat KUA yang resmi itu, maka pernikahannya sah. Jadi sebabnya itu apa Ustazah? Kalau wali hakim sah, tapi kalau li'an nggak boleh pakai wali dari pejabat yang ada saat ini. Justru, terima kasih ya Ustazah. Justru sebabnya itu semakin jelas kalau menurut saya Bu Siswayanti. Jadi begini, kalau ya ada negara yang mengadop itu, gitu ya, maka dia bisa sah sebagai hukum negara. Tapi masalahnya tadi kan pertanyaannya justru bukan pada petugas negaranya yang melakukan itu, tapi dianggap amir sebuah jamaah, ketua sebuah jamaah, gitu kan. Begitu Bu Siswayanti. Kalaulah misalnya ternyata ada di dalam KUA kita itu aturan tentang li'an, ya kita bisa mengikuti itu. Karena dia berhak, dia ditunjuk oleh negara. Jadi secara posisi, ya secara posisinya dia adalah memang posisi negara. Tapi kan pada faktanya nggak ada ya KUA yang bisa memfasilitasi ataupun secara legal formal bahwa itu adalah bisa diselesaikan oleh KUA. Saya rasa belum ada ya Bu Siswayanti. Ustazah. Saya doakan ya, mudah-mudahan keluarganya semua bisa terhindar dari li'an ini ya. Jaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Alhamdulillah sesi tanya jawab udah selesai ya. Semoga semua teman-teman yang bertanya sudah dapat kepuasan dari jawaban dari Ustazah Ummu Salam. Amin, amin. Mbak Afifah, iya. Ini minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana orang yang menuduh tapi tidak bertanggung jawab. Itu ada dalam surat selanjutnya. Saya tunggu lagi kehadirannya. Mudah-mudahan saya bisa nggak telat ya. Amin, amin. Mohon maaf, mohon doanya ya. Amin. Tunggu ya teman-teman. Oh iya, sekarang kita waktunya untuk memilih yang berhak menerima door prize dari Rumah Syariah Institute. Ada 3 kategori, yaitu yang pertama yang teraktif, kemudian penanya terbaik, dan testimoni terbaik. Untuk kategori teraktif dan penanya terbaik, nyuwun Ustazah Ummu Salamah untuk pilihkan. Oh begitu. Aduh, pertama yang paling saya kenal itu adalah Mbak Eca ya, yang selalu bertanya gitu ya. Yang kedua apa namanya tuh, Masya Allah, saya lihat dulu ya. Mohon maaf ini harus memilih ya sayanya ya Allah, nggak tega sebetulnya. Nah yang apa namanya tuh, apalagi kriterianya Mbak Afifah? Yang pertama yang teraktif dan yang kedua penanya terbaik. Oh,
Penanya terbaik di waktu pertanyaan saat ini? Iya, saat ini ada. Semuanya terbaik ya. Jadi saya pilihkan saat ini adalah Bu Mursida gitu ya. Dan juga satu lagi ya? Oh, sudah. Oh, 2 aja. Oh ya. Mohon maaf ya. Saya tersebutnya maksudnya memang itulah semuanya di hati insya Allah apa pertanyaannya ya terbaik bagi saya. Tapi harus 2 gimana lagi? Oh ya, terima kasih sudah memilih untuk door prize dan selamat teman-teman yang dapat door prize. Kemudian ada satu kategori lagi yaitu untuk yang bertestimoni terbaik. Sister Filah bisa join dengan cara posting testimoni kesan dan pesan, ikut kajian kitab Al-Muyassar di Instagram, kemudian di tag ke akun Instagram Firdaus Family Official. Selanjutnya kita juga ada program Together into Jannah. Semua teman-teman yang di sini itu bisa mendaftar, dan program ini bertujuan supaya kita semua itu bisa mendapatkan bekal untuk menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Nanti akan ada ustazah-ustazah yang mengampu teman-teman yang sudah mendaftar. Linknya sudah ada ya di kolom chat, silahkan teman-teman untuk mendaftar. Karena waktu sudah hampir habis, kita akhiri ya kajian pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kajian Al-Muyassar selanjutnya dengan Ustazah Ummu Salamah. Amin. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat untuk Sister Filah semuanya. Amin, amin. Kemudian mari kita baca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في الظلمات يشفع له في